Pada akhirnya, pernyataan seperti yang disampaikan Deco menggambarkan satu hal penting dalam sepak bola modern. Keputusan tidak lagi hanya soal nama besar, tetapi soal kebutuhan tim di setiap momen pertandingan. Cristiano Ronaldo tetaplah sosok yang memiliki pengaruh besar, pengalaman luar biasa dan insting yang Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Usai hasil imbang Portugal melawan DR Kongo, muncul banyak reaksi dari warganet yang mengaitkan situasi yang dialami Cristiano Ronaldo dengan apa yang mereka sebut sebagai karma sepak bola. Narasi ini berkembang karena sebagian penggemar merasa Ronaldo kini berada dalam situasi yang pernah dialami rival abadinya, Lionel Messi, beberapa tahun lalu. Di media sosial, sejumlah akun kembali mengungkit berbagai perdebatan lama yang selama bertahun-tahun mewarnai rivalitas Ronaldo dan Messi. Mereka menyoroti bagaimana setiap kegagalan Argentina di masa lalu sering dijadikan bahan kritik terhadap Messi, meskipun sepak bola adalah olahraga tim yang hasilnya ditentukan oleh banyak faktor. Kini, menurut sebagian penggemar, situasi serupa justru sedang dialami Ronaldo. Meski sang kapten Portugal terlihat aktif membantu permainan, turun ke lini tengah, membuka ruang dan berusaha memimpin tim, hasil imbang tetap terjadi. Akibatnya, banyak orang mulai menyadari bahwa satu pemain, bahkan pemain sebesar Ronaldo sekalipun, tidak selalu mampu mengendalikan hasil pertandingan seorang diri. Yang menarik, perdebatan ini kembali membuka diskusi lama mengenai bagaimana pemain bintang sering menerima pujian berlebihan saat tim menang, tetapi juga menerima kritik berlebihan saat tim gagal meraih hasil maksimal. Banyak pengamat berpendapat bahwa apa yang terjadi pada Ronaldo saat ini sebenarnya menunjukkan realitas sepak bola modern. Keberhasilan maupun kegagalan tidak bisa dibebankan kepada satu individu saja. Sebagian pendukung Messi bahkan menilai bahwa Ronaldo kini merasakan tekanan yang dulu begitu sering dialami sang kapten Argentina. Ketika tim tidak tampil maksimal, sorotan publik langsung tertuju kepada pemain terbesar di dalam tim tersebut. Tidak peduli seberapa baik performanya secara individu, hasil akhir tetap menjadi ukuran utama di mata banyak orang. Bukannya apa-apa, dulu Ronaldo sempat mengejek Piala Dunia Messi, Ballon d'Or Messi, hingga yang paling parah menyebut Piala Dunia Messi itu beruntung, mengatakan Piala Dunia Messi sebuah keberuntungan. Masih ingat di benak bagaimana ucapan Ronaldo, "Kalau Anda tanya saya, Cristiano, apakah memenangkan Piala Dunia adalah impian? Tidak, bukan. Apakah adil menilai siapa yang terbaik di dunia hanya dari satu turnamen, 6 atau 7 pertandingan saja? Menurut Anda itu adil?" Kata Ronaldo dalam cuplikan wawancara yang dirilis sebelum penayangannya pada Kamis lalu, ujarnya. Usai hasil imbang Portugal melawan DR Kongo, media sosial langsung dipenuhi berbagai reaksi keras yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo. Bahkan sebagian penggemar mulai menyebut bahwa sang mega bintang sedang merasakan masa-masa tersulitnya bersama Portugal. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah minimnya suplai bola yang diterima Ronaldo sepanjang pertandingan. Dalam beberapa momen, Ronaldo terlihat terus bergerak mencari ruang, turun ke lini tengah, hingga mencoba membuka jalur serangan. Namun, banyak pendukung Portugal merasa bahwa sang kapten tidak mendapatkan cukup dukungan dari rekan-rekannya. Akibatnya, banyak Ronaldo terlihat harus berjuang sendirian untuk menjaga ancaman di lini depan. Sorotan kedua muncul ketika Ronaldo meninggalkan lapangan. Sejumlah cuplikan yang beredar di media sosial memicu perdebatan di kalangan pendukung Portugal. Sebagian penggemar menilai suasana tim terlihat kurang hangat dibandingkan yang mereka harapkan, sehingga muncul berbagai spekulasi mengenai kondisi internal skuad. Meski demikian, tidak ada bukti resmi yang menunjukkan adanya masalah besar di dalam tim. Ketiga, sebagian supporter di stadion dikabarkan meneriakan nama Lionel Messi. Bagi banyak penggemar sepak bola, rivalitas antara Ronaldo dan Messi memang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Keempat, kritik dari sebagian penggemar semakin keras setelah hasil yang dianggap mengecewakan. Sebagai pemain terbesar dan kapten tim, Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian.
Situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia sepak bola, karena pemain bintang hampir selalu menjadi pihak pertama yang dipuji saat tim menang, dan pihak pertama yang disalahkan saat tim gagal meraih hasil maksimal. Kelima, sejumlah mantan pemain dan pengamat sepak bola mulai menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap permainan Portugal. Kritik tersebut tidak selalu ditujukan kepada Ronaldo seorang diri, melainkan kepada keseluruhan tim yang dinilai belum mampu memaksimalkan kualitas pemain-pemain yang dimiliki. Pada akhirnya, yang membuat situasi ini menarik adalah perubahan persepsi publik. Selama bertahun-tahun, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang selalu berada di puncak, selalu menjadi pusat kemenangan dan selalu mendapat dukungan besar dari penggemarnya. Namun, sepak bola berubah. Kini di penghujung kariernya, Ronaldo menghadapi tantangan yang berbeda, membuktikan bahwa dirinya masih mampu memimpin Portugal di tengah tekanan, kritik, dan ekspektasi yang tidak pernah benar-benar hilang. Saya rasa Portugal harus mulai memikirkan kepentingan tim secara keseluruhan. Cristiano Ronaldo adalah legenda terbesar yang pernah dimiliki negara ini. Tidak ada yang bisa membantah hal itu. Namun terkadang pemain sebesar apapun membutuhkan waktu untuk beristirahat. Saya melihat Ronaldo masih memiliki semangat, masih memiliki ambisi, dan masih ingin membantu Portugal. Tetapi sepak bola modern berjalan sangat cepat. Dalam beberapa pertandingan, mungkin akan lebih baik jika dia mulai dari bangku cadangan dan masuk pada momen yang tepat. Ini bukan soal menghukum Ronaldo, ini bukan soal meragukan kualitasnya. Justru karena saya menghormatinya, saya ingin melihat dia digunakan dengan cara yang paling efektif. Portugal memiliki banyak pemain muda dengan energi besar. Biarkan mereka bekerja sejak awal pertandingan. Lalu ketika lawan mulai kelelahan, Ronaldo masuk membawa pengalaman, ketenangan, dan insting mencetak gol yang masih dimilikinya. Tidak ada pemain yang lebih besar dari tim, bahkan legenda sekalipun. Saya percaya Ronaldo cukup dewasa untuk memahami bahwa terkadang kontribusi terbesar bukan selalu bermain 90 menit. Jika Portugal ingin melangkah jauh di turnamen ini, mereka harus membuat keputusan berdasarkan kebutuhan taktik, bukan berdasarkan nama besar. Dan menurut saya, memberikan Ronaldo waktu istirahat dalam beberapa pertandingan bisa menjadi keputusan yang baik bagi dirinya maupun bagi Portugal. Pada akhirnya, pernyataan seperti yang disampaikan Deco menggambarkan satu hal penting dalam sepak bola modern. Keputusan tidak lagi hanya soal nama besar, tetapi soal kebutuhan tim di setiap momen pertandingan. Cristiano Ronaldo tetaplah sosok yang memiliki pengaruh besar, pengalaman luar biasa dan insting yang tidak bisa diabaikan. Namun di usia yang sudah tidak muda lagi, manajemen menit bermain menjadi bagian penting agar kontribusinya tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai.